Halo, perkenalkan nama saya Arni Mawatin Raha. Kamu bisa memanggil saya Miss Arni. Oke, pada hari ini kita akan melakukan pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di kelas 7. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu mari kita berdoa. Untuk anak didik kami yang ada di rumah, silahkan ambil posisi berdoa supaya Tuhan memberikan pengetahuan yang lebih baik lagi di dalam mencerna materi pada hari ini. Baiklah, kita akan lanjutkan pembelajaran kita yang berjudul dengan indahnya mengampuni. Nah, apa tujuan kita dalam pembelajaran indahnya mengampuni? Yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian mengampuni. Yang kedua adalah siswa dapat memahami mengapa harus mengampuni dan siapa tokoh yang diteladani mengampuni. Nah, perhatikanlah gambar berikut ini. Nah, seseorang yang sedang menangis karena diambil mainannya. Apa katanya? Pulangkan, itu kan mainanku. Nah, bagaimana jawaban yang teman yang satu? Tidak mau. Kemarin kan kamu merusak mainanku. Nah, berarti nih gambar ini menceritakan kisah mereka dalam permainan. Ya, artinya ketika mainan yang satu sudah dirusak harus diganti. Nah, apakah di situ ada sikap memaafkan? Nah, kita lanjut. Gambar selanjutnya, seseorang yang meminta maaf. Ya, dia meminta maaf, berarti dia minta maaf itu karena dia menyadari bahwasannya dia sudah salah. Namun apa jawaban yang satu? Bagaimana ekspresinya? Saya maafkan kamu, tapi saya tidak berteman denganmu lagi. Apakah itu mengampuni? Nah, jikalau kita bertengkar dengan teman kita, atau kamu bertengkar punya masalah terhadap teman sahabat kamu, terhadap adik atau kakak kamu, abang kamu, ya, apakah yang harus kamu lakukan? Bagaimanakah sikap kamu? Ya, di sini kita akan belajar ya tentang mengampuni. Indahnya mengampuni. Mengampuni artinya memaafkan seseorang atas kesalahannya yang dilakukannya dan tidak mengungkit kesalahannya lagi. Dengan mengampuni, seseorang dibebaskan dari beban kebencian dan hati terasa damai sejahtera. Ya, terlihat ketika kita sudah mengampuni, otomatis hati ini sangat sejahtera. Nah, mengapa kita harus mengampuni? Ada 3 poin yang saya berikan di sini. Yang pertama adalah karena perintah Tuhan. Ya, mengampuni itu juga karena kita telah menerima pengampunan dari Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah karena kita akan menerima keselamatan, yaitu kehidupan kekal di kerajaan surga. Nah, sekarang silahkan buka Alkitab kamu di dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15. Biar saya bacakan di sini dan silahkan di mana kamu berada di rumah, silakan buka Alkitab kamu ya, dan garis bawahi ayat Alkitab ini supaya kamu bisa mengingatnya ya. Biar saya bacakan dari sini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu. Ingat, jikalau mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu yang di surga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Pilih yang mana? Apakah kamu memilih mengampuni atau tidak mengampuni? Nah, adakah tokoh yang bisa kita teladani dalam mengampuni? Pastinya ada dong.
Ya, tokoh pertama yang memberikan teladan kepada kita adalah Tuhan. Tuhan memberikan contoh kepada kita. Tuhan mengampuni manusia dengan tidak memandang besar atau kecilnya kesalahan yang kita lakukan, bahkan rela mengorbankan anaknya yang tunggal. Silahkan baca di dalam Alkitab kamu, Yohanes 3 ayat 16. Begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tujuannya untuk apa? Karena dia mengasihi kita, dia mengorbankan anaknya yang tunggal itu. Ya. Dan yang ketiga, yang kedua, Yusuf. Saya berikan contoh Yusuf, di mana Yusuf mengampuni saudaranya sekalipun ia telah disakiti. Ya, kisahnya silakan baca di dalam Kejadian 45 ayat 1 sampai 14. Nah, dalam pembelajaran kita ini ada tugas saya berikan. Yang pertama adalah, apakah kamu mau mengampuni kesalahan seseorang? Mengapa? Ya, kalau saya tanya mengapa, berikanlah alasannya. Kalau jawaban kamu ya, berikan alasannya mengapa. Ya, mengapa, apa alasan kamu gitu. Kalau tidak juga, apa alasan kamu. Dan yang kedua, pernahkah kamu mengampuni? Jika pernah, tuliskanlah kesanmu saat kamu mengampuni kesalahan orang lain. 3. Tuliskanlah doa yang intinya kamu memohon pengampunan dari Allah atas semua kesalahan yang telah kamu perbuat pada sesama maupun Tuhan. Sampai di sini, terima kasih. God bless you.